Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari siswa SMP borong 4 medali emas tingkat nasional hingga pria di Pangurajo ini diceraikan istrinya hanya gara-gara mie instan dan kopi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Orang tua Bribka Rendy Bagus Sasongko mengaku kaget dan terpukul dengan kasus hukum yang menjerat anaknya saat ini. Namun, mereka hanya bisa pasrah dan mendoakan yang terbaik untuk Bribka RB. NRY, 47 tahun, Bapak Bribka RB, saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak tentang kasus hukum yang menjerat anaknya. Dia mengaku hanya pasrah dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Bribka RB sendiri selama ini tinggal bersama keluarganya di Dusun Desa Pelintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Bribka RB merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sempat santer beredar kabar bahwa Bapak Bribka RB adalah seorang anggota DPRD dan pengurus partai. Namun, NRY membantah hal itu. Lelaki itu menegaskan dirinya selama ini berwira swasta. Dia menjelaskan bahwa selama ini hanya berwira swasta, menjadi pengepul gabah, beli langsung gabah pada para petani. NRY sendiri mengaku kenal dengan Mendiang Novia, sang kekasih anaknya, termasuk kenal dengan keluarga NWR di Mojokerto. Dia bahkan menyebut korban sebagai calon menantunya. Di sisi lain, kasus hukum yang menjerat Bribka RB juga didengar tetangganya. Penu Gunawan, 62 tahun, tetangga pelaku mengatakan warga sekitar gempar mendengar kasus Bribka RB. Penu Gunawan dan warga mengaku mengetahui informasi itu melalui berita sejak Jumat 3 Desember dan Sabtu 4 Desember. Rencana Andri, 24 tahun, warga Situbondo untuk mengantar sabun ke Keraton, Kabupaten Pasuruan berujung tragedi. Itu setelah truk kandang yang dikemudikannya terguling di Jalan Raci, Kecamatan Mangil. Insiden tak menyenangkan itu dialami korban Selasa siang 7 Desember. Ketika itu, Andri berangkat dari Gresik untuk mengantar sabun mandi dan deterjen ke Keraton. Ia mengemudikan truk Nopol P9717UE dari arah Surabaya. Awalnya semua berjalan normal, hingga ia sampai di Raci, Kecamatan Mangil. Andri berniat untuk mengisi bahan bakar truk gandengnya ke SPBU di Raci. Ia pun berbelok dan menyeberang untuk mengisi BBM di SPBU samping Komplek Raci. Usai mengisi BBM, ia pun beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan. Andri mengemudikan truknya dari arah Pasuruan ke Surabaya hingga 50 meter kemudian ada tempatnya untuk berputar arah. Saat berbelok untuk menuju Pasuruan itulah tiba-tiba bak bagian belakang oleng dan terguling. Kejadian itu tak sampai memicu korban jiwa, namun kemacetan panjang terjadi lantaran truk yang dikemudikan korban menutup bagian jalan Surabaya-Pasuruan. Kapos Bir Satlantas Polres Pasuruan, Aibtu Sugeng mengungkapkan insiden tersebut dipicu truk gandeng yang terlalu menikung saat berbelok. Bak belakang tak memiliki ruang cukup untuk berganti arah, sehingga berakhir pada kecelakaan tunggal tersebut. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 11 siang. Untuk mengurangi kemacetan, pihak kepolisian dibantu warga melakukan evakuasi. Sabun-sabun yang berada di bak belakang diangkuti untuk ditepikan, sehingga meringankan beban truk. Truk itu pun berhasil ditepikan 1 jam kemudian. Itu setelah mobil derek diturunkan untuk mengevakuasi kendaraan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sebagian wilayah Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pangurajo terendam banjir. Rabu 8 Desember sekitar pukul 8.30 malam. Menyikapi hal tersebut, Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kelurahan Kebonsari segera bergerak tanggap darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan dan Polsek setempat untuk membantu warga yang terisolir banjir. Banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter tersebut tidak menggenang terlalu lama, sehingga tidak dilakukan evakuasi. Terpisah, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan, Muhammad Murtadlo mengatakan bahwa banjir yang melanda Kelurahan Kebonsari diakibatkan debit air yang meningkat karena hujan lebat. Banjir tidak terlalu lama, sekitar pukul 10.30 malam, air yang merendam pemukiman sudah surut. Menurutnya, pihaknya akan terus siap siaga karena musim penghujan kerap menyebabkan banjir di wilayah Kota Pasuruan. Banjir tidak hanya mengenangi wilayah Kebonsari, daerah lain seperti Petamanan, Pekucen, dan Purworejo juga terendam banjir. Sekedar diketahui bahwa debit air Sungai Gebong di Dam Pleret juga berada di garis merah pada saat hujan mengguyur.
pelajar asal kota Pasuruan kembali meraih prestasi. Kali ini, 4 medali emas diborong dari kejuaraan nasional Piala Gubernur Jawa Timur 2021. Alfiansa Imam Mustafa, 13 tahun, pelajar asal kota Pasuruan menyabat 4 medali emas di kejuaraan nasional Selam Fit Swimming Piala Gubernur Jawa Timur 2021. Putra pertama dari pasangan Masudi dan Tri Yulianti berhasil memborong 4 medali emas kejurnas selam yang digelar di kolam renang Pemprov Jatim, Kertajaya, Surabaya. Kategori selam yang dimenangi Alfiansa yakni kelas Bivin 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Siswa asal SMPN 8 Pasuruan berhasil mengalahkan 801 atlet selam dari puluhan kota dan kabupaten se-Indonesia. Ibu yang sehari-hari berjualan nasi catering di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan ini merasa bangga atas prestasi yang didapatkan oleh anaknya tersebut. Tak hanya dalam kejurnas Piala Gubernur Jawa Timur saja, ia juga pernah menjadi perenang terbaik pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, serta dapat predikat penyelam terbaik nasional. Seorang pria di kota Pasuruan diceraikan istrinya karena masalah sepele. Ia marah-marah kepada istrinya karena si istri menolak membuatkannya makanan. Pria tersebut berinisial NW, 47 tahun, warga Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan. Ia bercerita konflik rumah tangganya bermula pada bulan Mei 2021. Saat itu, ia meminta istrinya yang berinisial TM, 43 tahun untuk membuatkannya mie instan dan kopi. Akan tetapi, si istri menolak dan menyuruh NW bikin masakan sendiri. Mendengar jawaban istrinya, NW emosi. Bahkan, NW sampai mendatangi toko istrinya di pasar dan marah-marah di sana. Usai keributan itu, mungkin sang istri geram lalu ke PA Kota Pasuruan untuk berkonsultasi langkah-langkah mengajukan gugatan cerai. Singkat cerita, TM akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Sidang pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 kemarin dan saat ini perkara mereka sudah diputus pengadilan. NW mengeluhkan prosedur perceraian yang sudah ia jalani. Ia menilai seharusnya PA tidak mudah untuk mengabulkan gugatan istrinya, apalagi perkaranya dinilai sepele. Kemudian, ketika proses mediasi, menurutnya mediator justru tidak ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, melainkan malah terkesan mendukung penggugat untuk bercerai. Tak hanya itu, bahkan sebut dia, mediator saat itu dinilainya tidak kompeten, karena si mediator bukan bergelar sarjana hukum, melainkan dokter hewan. Terkait hal ini, Panitera PA Kota Pasuruan, Margono, membenarkan bahwa sebelumnya memang ada mediator yang tidak bergelar sarjana hukum. Namun begitu, sekarang mediator tersebut sudah dikeluarkan. Margono menambahkan, persoalan perceraian tak bisa disebut sepele. Menurutnya, biasanya sesuatu yang sepele itu adalah puncak dari masalah-masalah yang ada sebelumnya. Hal yang sepele itu akhirnya hanya dijadikan sekadar alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Menurutnya, dalam memutus perkara-perkara seperti itu, hakim pasti punya pertimbangan kemaslahatan untuk dua belah pihak.